Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan perintah dasar sistem operasi Linux. Yang mana ini merupakan laporan praktikum untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini telah disediakan percobaan-percobaan apa saja yang akan dilakukan dalam laporan praktikum kali ini. Jadi langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke terminal. Oke, untuk percobaan pertama yaitu melihat identitas diri, bisa kita ketikkan ID. Maka akan muncul user ID kita, grup ID, dan lainnya. Kemudian percobaan yang kedua itu melihat tanggal dan kalender dari sistem. Kita bisa mengetikkan date untuk melihat tanggal saat ini. Dan kita ketikkan call 9/2002 ini untuk menampilkan kalender bulan ke-9 tahun 2002. Kemudian jika kita ingin melihat kalender tahun ini, bisa kita ketikkan call in Y. Nah, sini tampil kalender tahun ini. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu melihat identitas mesin. Kita ketikkan host name, maka akan tampil nama hostnya. Selanjutnya itu ketikkan uname. Ini akan menampilkan nama kernelnya atau sistem operasinya yaitu Linux. Ada juga uname -a. Ini untuk menampilkan informasi yang lebih lengkapnya dari nama kernelnya, nama hostnya, versinya, dan lainnya. Selanjutnya itu percobaan keempat yaitu melihat siapa yang sedang aktif. Kita ketikkan W, maka akan muncul informasi siapa yang sedang login ke sistem. Ada pula perintah who, maka akan muncul informasi informasi pengguna yang sedang login juga, sama dengan perintah W. Bedanya perintah who ini yang akan muncul informasinya lebih sederhana. Ada juga perintah who am I, maka akan muncul username yang sedang aktif saat ini. Ketikkan chfn, selanjutnya nama usernya, masukkan password. Maka kita dapat mengubah informasi pengguna kita atau finger kita dengan mengetikkan chfn. Di sini saya akan masukkan room numbernya, misal 1234, phone 3, kemudian home phone-nya. Nah, di sini telah diubah. Kemudian ketikkan finger, maka akan muncul informasi pengguna yang telah terdaftar. Ada pula kita ketikkan finger, lanjutkan dengan nama username, maka yang akan muncul adalah informasi pengguna tertentu, informasi pengguna dari si username yang kita masukkan. Selanjutnya percobaan yang kelima itu menggunakan manual. Bisa kita ketikkan man ls, maka akan muncul manual cara menggunakan ls, yang mana ls ini adalah di sini adalah list directory content. Kemudian ketikkan q untuk keluar, masukkan man, ketikkan man, yang mana ini akan menampilkan halaman manual yang berisi penjelasan cara menggunakan perintah man. Ketikkan Q untuk keluar. Selanjutnya itu man minta file. Ini untuk mencari halaman manual yang berhubungan dengan kata kunci file. Ada pula man
ini akan membuka halaman manual untuk file yang berisikan password, dan ketikkan Q keluar. Nah, selanjutnya adalah percobaan yang keenam, yaitu menghapus layar. Bisa kita ketikkan clear, maka layar akan bersih kembali. Percobaan ketujuh yaitu mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Bisa kita ketikkan apropos that, maka akan menemukan perintah atau fungsi yang terkait dengan that. Ada pula perintah apropos mail, maka sama akan menemukan perintah atau fungsi yang terkait dengan email system. Selanjutnya apropos net, ini akan menemukan perintah atau program yang terkait dengan telnet. Selanjutnya percobaan ke-8 yaitu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Bisa kita ketikkan what is that, maka akan muncul deskripsi singkat tentang perintah that. Percobaan ke-9 yaitu manipulasi berkas atau file dan direktori. Bisa kita ketikkan ls dulu, yang mana akan memunculkan daftar file dan direktorinya. Selanjutnya kita ketikkan ls-min-l, ini akan menampilkan daftar filenya lebih detail. Ada pula ls-min-a, ini akan menampilkan semua file termasuk yang tersembunyi. Selanjutnya ketikkan ls-min-f, maka akan menampilkan daftar file dan direktori saat ini tanpa terurut. Kemudian ketikkan ls /us, maka akan menampilkan daftar file dan direktori yang ada pada direktori /usr. Kemudian ketikkan ls-min-f /etc. Ini akan menampilkan daftar file dan direktori yang ada pada direktori /etc. Kemudian ketikkan ls-min-l /etc. Maka akan muncul daftar file dan direktori yang ada pada direktori /etc. dengan rinci. Kemudian ketikkan ls-min-r /usr, maka akan menampilkan daftar file dan direktori yang ada pada direktori /usr. Nah, ini isinya sangat banyak, makanya butuhkan waktu yang lumayan agar bisa membuka semuanya. Oke, kita bersihkan dulu layarnya, clear. Lanjut percobaan ke-10 yaitu melihat tipe file. Bisa kita ketikkan file. Selanjutnya adalah spasi. Nah, ini akan deteksi jenis semua file yang ada dalam direktori saat ini. Kemudian ketikkan file spasi slash. Ini akan mengetahui jenis file dari /bin/ls ini, yang mana ini merupakan perintah untuk menampilkan daftar file. Jadi ini akan muncul jenis filenya. Kemudian percobaan yang ke-11 yaitu menyalin file. Di sini kita ketikkan cp f1, maka ini akan menyalin file dari /etc/group ke file atau direktori baru yang namanya f1. Nah, bisa kita lihat dengan mengetikkan ls-min-l. Nah, ini kita lihat nama file terbaru yaitu f1. Kemudian ketikkan cp
min i f1 f2, yang mana ini akan menyalin file f1 ke f2 dengan opsi min i yang membuat sistemnya memerlukan konfirmasi terlebih dahulu. Kita ketikkan lagi cp min i f1 f2. Nah, maka ini akan membutuhkan konfirmasi dari kita. Jika kita milih yes, lanjut, yaitu mengcopy ke directory. Kita bisa ketikkan mkdir backup. Maka ini akan membuat directory baru yang bernama backup di lokasi saat ini. Kita ketikkan cp f1 f3, yang mana ini akan menyalin file f1 ke file baru bernama f3. Kemudian cp f1 f2 f3 backup. Nah, ini memungkinkan kita untuk menyalin file f1, f2, dan f3 ke dalam directory backup. Bisa kita cek dengan mengetikkan ls backup. Nah, kita lihat ada file f1, f2, dan f3. Kemudian kita ketikkan cd backup untuk berpindah ke directory backupnya. Kemudian kita ketikkan ls. Nah, sama, akan muncul daftar file f1, f2, dan f3. Kemudian percobaan ke-12 yaitu melihat isi file. Kita ketikkan cat f1, maka akan menampilkan isi dari file f1-nya. Selanjutnya ketikkan more f1, ini akan menampilkan isi file f1 satu halaman sekaligus. Oke, selanjutnya percobaan ke-13 yaitu mengubah nama file. Kita ketikkan mv-f1 prop.txt, maka ini akan mengganti nama file f1 menjadi prop.txt. Coba kita ketikkan ls. Nah, f1-nya sudah tidak ada, digantikan dengan prop.txt. Kemudian kita akan membuat directory baru yaitu my. Kita ketikkan mkdir mydir. Maka ini akan membuat directory yang namanya mydir. Selanjutnya kita akan memindahkan file f1, f2, dan f3 ke mydir. Tapi file f1-nya sudah kita ganti namanya jadi .txt. Kita ketik terlebih dahulu. Nah, di sini tertulis f1-nya tidak ada. Coba kita ubah file prop.txt-nya tadi kembali ke nama f1. Kemudian kita cek. Oke, di daftar file sudah ada f1 dan mydir. f2 dan f3-nya kemana? Nah, f2 dan f3-nya ini masuk ke dalam directory mydir. Tadi di sini sudah kita pindahkan f2 dan f3-nya ke directory mydir. Di sini kita akan pindahkan juga f1-nya ke directory mydir. Kita ketikkan mv1 mydir. Bisa kita lihat daftar file pada directory mydir ada f1, f2, dan f3. Selanjutnya, percobaan ke-14 yaitu menghapus file. Kita ketikkan f1 untuk menghapus file bernama f1. Nah, di sini tertulis tidak ada file, tidak ada filenya, maka kita ketikkan cp mydir f1
F1. Maka ini akan menyalin file F1 yang ada pada direktori mydir ke lokasi saat ini, dan namanya juga akan diberi F1 juga. Kita akan melakukan yang sama dengan file F2. Maka file F1 dan F2-nya telah disalin ke dalam direktori saat ini. Maka kita bisa menghapus file F1-nya. Kita juga akan menghapus file F2. Bedanya file F2 ini kita akan menggunakan konfirmasi terlebih dahulu. Kita ketikkannya, bisa kita cek di daftar filenya, sudah tidak ada file F1 dan F2-nya. Kemudian percobaan ke-15 yaitu mencari kata atau kalimat dalam file. Bisa kita ketikkan grep root spasi etc spasi password. Maka ini akan mencari dan menampilkan baris-baris dalam file etc password yang mengandung kata root. Dan kita akan mengetikkan grep. Nah, maka di sini akan menampilkan baris dalam file etc password yang mengandung pola ini tadi. Kemudian kita akan mengetikkan grep student ini akan mencari dan menampilkan baris dalam file etc password yang mengandung kata student. Tapi di sini tidak muncul, itu berarti tidak ada kata student yang terdapat dalam filenya. Oke, itu tadi beberapa perintah dasar pada sistem operasi Linux. Selanjutnya kita akan membahas latihan pada laporan praktikum kali ini. Pertama kita bersihkan layarnya terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan latihan yang ada pada laporan praktikum. Soal yang pertama yaitu ubah informasi finger pada komputer. Maka kita akan menggunakan perintah chfn. Jadi masukkan usernya, masukkan password. Nah, di sini kita akan mengganti room number-nya, phone, home phone, selanjutnya lihatlah user yang sedang aktif pada komputer Anda. Kita akan menggunakan perintah who dan bisa juga menggunakan perintah w. Soal berikutnya, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? Itu menggunakan perintah call minion. Bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Maka kita akan menggunakan man call. Oke, lanjut. Bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort? Maka kita dapat mengetikkan man in k sort. Selanjutnya, bagaimana tampil untuk perintah ls min a, min l, dan ls min al? Bisa kita ketikkan dulu kedua perintah tersebut. Dan ls min al. Nah, jadi keduanya memiliki hasil yang sama, yaitu menampilkan semua file termasuk file tersembunyi dalam format vektor yang panjang. Selanjutnya, tampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori etc.
bisa kita ketikkan ls min/c. Maaf, ini ada salah spasi. Selanjutnya, tampilkan semua file secara lengkap pada direktori etc. Contohnya itu ls min-al spasi etc. Oke. Soal berikutnya, buat direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file etc. group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Kita buat dulu direktori prak1-nya, perintah mtadir prak1. Kemudian kopikan filenya dengan mengetikkan cp /tc prak1 tes1. Yang berikutnya juga sama untuk tes 2 dan tes 3. Nah, selanjutnya bisa kita cek dengan mengetikkan ls prak1. Nah, di sini terdapat tes 1, tes 2, dan tes 3. Kemudian tampilkan isi file tes 1 per satu layar penuh. Ketikkan more prak1 tes1. Oke, lanjut. Pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Kita ketikkan mv prak1 tes1 prak1 tes2. Oke, bisa kita cek ada tes 1 dan tes 2. Selanjutnya, hapus file tes 1 dan tes 2 dengan konfirmasi. Maka kita ketikkan rm karena membutuhkan konfirmasi, ketikkan min-i tes 1. Kemudian tes 2, yes. Nah, coba kita cek lagi ls udah terhapus. Oke, sekian laporan praktikum untuk kali ini. Terima kasih.